Selamat datang di portal kita. Masuki dunia kultivasi penuh pertarungan, rahasia kuno, dan kekuatan tanpa batas. Terus dukung dan ikuti kisah bersambung yang akan membawa Anda menembus langit. Takdir Ilahi Primordial Season 123. Kalian berdua serang aku bersama-sama. Kata-kata Jiang Yunfan mengejutkan tidak hanya Bai Qing dan temannya, tetapi juga para penonton. Hal ini semakin mengejutkan Gu Yunseng dan orang-orang di belakangnya, serta para bidadari suci dari Istana Taikeng Sembilan Langit. Mata mereka berbinar-binar karena terkejut. Jiang Yunfan hanya mengatakan untuk mempersilakan mereka berdua pergi bersama. Dia ingin menghadapi dua lawan sekaligus. Jiang tua, aku tahu kau sangat berani, tapi kau tidak perlu seberani ini. Di belakangnya, Qin Wentian merendahkan suaranya dan menarik lengan baju Jiang Yunfan. Saya ingin dia menarik kembali ucapannya tadi. Guru, ini terlalu berbahaya, Jiang Linger tidak setuju. Tidak apa-apa. Jiang Yunfan terkekeh pelan, ekspresinya tenang dan terkendali, seolah-olah melawan dua lawan sekaligus bukanlah tugas yang sulit baginya. Semudah membalik telapak tangan. Aku akan ikut denganmu. Su Yonghuang berdiri di samping Jiang Yunfan, siap untuk bergerak. Tak perlu. Jiang Yunfan melirik Su Yonghuang dan berkata, meskipun masalah ini memang terkait dengan Istana Taikeng Sembilan Langit milikmu pada awalnya, ini tidak ada hubungannya denganmu karena mereka telah melukai kakak perempuanku. Ini adalah masalah pribadi antara Akademi Suci dan Alam Suci Surgawi A. Kau hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Tapi mereka baru saja menyebutku monster jelek, Su Yonghuang menunjuk ke arah jenius alam surgawi di sebelah Bai Qing. Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, aku ingat. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Setelah mengatakan itu, Jiang Yunfan pergi tanpa memberi Su Yonghuang kesempatan untuk melanjutkan pembicaraan dengannya. Kalian berdua, keluar sini. Suara Jiang Yunfan lantang dan jelas, dan matanya dipenuhi dengan semangat bertarung. Sambil memperhatikan sosok Jiang Yunfan yang menjauh, Su Yonghuang berdiri diam di tempatnya, tidak bergerak, hanya mengamati dalam diam. Pemandangan ini tampak familiar. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga pernah berdiri di hadapannya. Inilah situasi umum saat ini. Bantulah dia memberi pelajaran kepada mereka yang telah menindasnya. Jiang Yunfan mungkin tidak mengingat kejadian ini, tetapi sebenarnya dia mengingatnya. Dia selalu mengingatnya. Orang gila dan orang jelek yang aneh adalah pasangan yang sempurna. Bai Yan mencibir di samping Bai Qing, lalu dia dan Bai Qing melangkah keluar bersamaan. Bukan berarti mereka bersekongkol melawan segelintir orang, melainkan murid dari Akademi Suci ini terlalu sombong. Sebenarnya, dia ingin menantang mereka berdua sendirian. Mereka benar-benar mencari kematian. Karena itu, mereka seharusnya mengabulkan permintaannya. Lagi pula, semua orang yang hadir dapat melihat dengan jelas bahwa dia sengaja mencari kematian, bukan karena alam suci surgawi menindasnya. Kau berani berbicara begitu sombong di sini dengan tingkat kultivasi awalmu di alam surgawi. Tampaknya Akademi Suci benar-benar tidak memiliki siapapun lagi, sehingga membiarkan seseorang yang sebodoh dirimu ikut serta dalam pertempuran. Tidak diragukan lagi, dalam pertempuran garis keturunan Dao tahun ini, alam suci surgawi aku akan sekali lagi merebut posisi teratas, menekan Akademi Sucimu selama 100 tahun lagi. Kekuatan merah mengalir dari tubuh Bai Yan. Dia menekuni jalan api ilahi. Dia telah menguasai aturan dan prinsip-prinsip api, menjadikannya seorang petarung yang tangguh. Tingkat kultivasinya berada di puncak tingkat pertama alam surgawi. Bai Qing, yang berdiri di sebelahnya, adalah kakak laki-lakinya, seorang kultivator tingkat kedua alam surgawi. Keduanya dianggap sebagai yang terbaik di alam suci surgawi. Jika mereka bergabung, bahkan seorang ahli kuat di tingkat ketiga alam manusia surgawi pun akan mundur. Dibandingkan dengan Bai Yan, Bai Qing sebagian besar tetap diam. Namun, ada niat membunuh yang tersembunyi dalam tatapannya saat ia memandang Jiang Yunfan. Dia ingin melumpuhkan Jiang Yunfan. Adalah hal yang wajar jika para jenius dari berbagai wilayah saling berbenturan dan bergesekan sebelum perebutan garis keturunan Dao. Hal ini telah terjadi di setiap generasi. Oleh karena itu, tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai wilayah dan istana surgawi umumnya tidak ikut campur. Mampu melumpuhkan seorang jenius alam surgawi dari wilayah utara sebelum perebutan garis keturunan akan sangat menguntungkan wilayah tengah dan alam suci surgawi. Alam suci surgawi dan Akademi Suci selalu menjadi saingan. Sekarang, tindakan mereka dianggap sebagai hal yang sepenuhnya normal oleh orang luar. Kakak kedua, lumpuhkan dia, kata Bai Qing dingin. Bai Yan mengangguk. Berdengung. Kilatan cahaya muncul di mata Jiang Yunfan. Sesaat kemudian, dia menghilang begitu saja dan muncul tepat di depan Bai Yan. Bai Yan tampak membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Bai Qing juga tidak bisa bergerak. Namun, Jiang Yunfan bahkan tidak memandang Bai Qing. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Bai Yan. Memukul. Tamparan itu sangat keras. Jiang Yunfan bertindak dengan kekuatan ilahi, memukul tulang belakang leher Bai Yan begitu keras hingga retak, menyebabkan Bai Yan jatuh ke tanah dan meretakkan bumi. Kemudian, Jiang Yunfan menerjang ke depan, mengepalkan tinjunya dan menyerang dengan kedua tangan. Setiap pukulan mengenai wajahnya. Makhluk di alam surgawi tidak mudah dibunuh. Oleh karena itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam setiap pukulan, membuat setiap pukulan mendarat dengan keras dan mengeluarkan darah.
Mulutmu kotor, lidahmu bau. Sudah kubilang jangan memanggilnya monster jelek. Siapa yang memberimu hak untuk menghinanya? Dengan setiap kalimat yang diucapkannya, Jiang Yunfan mampu melayangkan lebih dari selusin pukulan. Tak lama kemudian, batas waktu hukum waktu pun tercapai. Bai Qing kembali mengendalikan dirinya. Saat menoleh ke belakang, dia melihat bahwa adik laki-lakinya telah ditindih ke tanah dan digesek-gesekkan ke tanah oleh Jiang Yunfan tanpa sepengetahuannya. Darah ada di mana-mana. Bai Yan sedang ditahan oleh Jiang Yunfan dan menjerit kesakitan. Para kultivator alam surgawi memiliki kemampuan generasi yang sangat kuat, sehingga sangat sulit untuk dibunuh. Jiang Yunfan tidak berniat membunuhnya, dia hanya ingin menyiksanya. Jadi, ini benar-benar menyakitkan. Kepala Bai Yan hampir meledak akibat pukulan Jiang Yunfan yang menghantam tanah. Wajahnya berlumuran darah, berantakan sekali. Dia baru saja pulih ketika Jiang Yunfan memukulinya hingga babak belur lagi. Saudara laki-laki kedua. Melihat Bai Yan kewalahan menghadapi Jiang Yunfan, ekspresi Bai Qing berubah drastis. Dia bergegas maju, melepaskan tekniknya dan langsung menuju ke arah Jiang Yunfan. Jiang Yunfan, hati-hati di belakangmu, seru Su Yonghuang dari kerumunan. Namun Jiang Yunfan bahkan tidak menoleh untuk memperhatikan Bai Qing. Dia terus memukul Bai Yan. Ledakan. Serangan itu mengenai punggung Jiang Yunfan, hanya merobek pakaiannya tanpa menyebabkan luka apapun. Melihat hal itu, banyak sekali orang yang terheran-heran. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada goresan sama sekali. Itu adalah serangan dari seorang ahli alam surgawi tingkat 2. Bagaimana mungkin sosok yang baru saja memasuki alam surgawi dapat menahannya tanpa luka sedikitpun? Ini. Untuk sesaat, Qin Wentian dan yang lainnya juga agak terkejut. Mereka tentu tahu Jiang Yunfan itu kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Fisiknya begitu kuat sehingga dia kebal terhadap serangan dari mereka yang berada di alam surgawi. Apakah ini benar-benar manusiawi? Adegan barusan juga membuat mata indah Su Yonghuang berbinar-binar. Kau menggaruk gatalku. Jiang Yunfan berdiri, mencubit Bai Yan yang berlumuran darah dan perlahan pulih, lalu menoleh ke arah Bai Qing. Dia menunjuk dadanya dengan jari lainnya lalu tertawa, aku tidak akan melawan. Coba pukul aku di sini lagi. Ledakan. Wajah Bai Qing tampak muram, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan Jiang Yunfan pergi begitu saja, jadi dia melancarkan serangan dahsyat lainnya. Benda itu menghantam dada Jiang Yunfan dengan keras. Pakaian itu robek. Namun, Jiang Yunfan tetap tidak terluka. Sebaliknya, kerusakan area dari teknik itu membuat api putih Jiang Yunfan dipenuhi luka, menyebabkannya menjerit kesakitan. Melihat wajah Bai Qing yang sangat cemas, senyum Jiang Yunfan tetap tak berubah, kita berdua berada di alam surgawi. Meskipun kau lebih tinggi dariku dalam hal tingkatan, kita berdua memiliki fisik yang tak tertandingi. Namun, tetap ada perbedaan di antara fisik yang tak tertandingi. Fisikku benar-benar tak tertandingi. Bagian 1222. Benda langit hanya diperuntukkan bagi mereka yang berada di alam surgawi. Namun, Jiang Yunfan menafsirkannya secara berbeda. Dibandingkan dengan fisik alam surgawi lainnya, fisik alam surgawi Jiang Yunfan memang luar biasa. Sangat dahsyat. Tidak bisa dihancurkan. Sekalipun seorang ahli hebat yang levelnya lebih tinggi darinya menggunakan kemampuan supranatural, mereka tetap tidak bisa menghancurkannya. Itu sudah keterlaluan. Namun makhluk seperti itu kebetulan muncul tepat di depan mereka. Di antara para jenius dari 5 wilayah, tentu saja ada cukup banyak yang telah memasuki alam surgawi, dan bahkan lebih banyak lagi di istana surgawi. Namun, setelah melihat fisik surgawi Jiang Yunfan, mata mereka pertama-tama dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka takjub bahwa fisik yang begitu menakutkan ada di dunia ini. Setelah itu, mereka dipenuhi dengan rasa iri. Siapa yang tidak menginginkan fisik yang menakutkan seperti itu? Karena ia memiliki fisik seperti itu, berarti ia layak disebut tak terkalahkan. Semakin sulit untuk merobek dan menghancurkan suatu tubuh, semakin kuat pertahanannya. Kecuali jika itu adalah kekalahan telak, pertempuran di alam surgawi selalu berlangsung lama. Dalam perang yang berkepanjangan, semakin kuat fisik seseorang, semakin besar keuntungannya. Jiang Yunfan berada dalam kondisi tersebut pada saat itu. Dia melawan 2 lawan sendirian, sama sekali mengabaikan serangan Bai Qing, dan tanpa henti menyiksa Bai Yan. Kalahkan mereka satu per satu. Kakak, selamatkan aku. Api putih di tangan Jiang Yunfan kesulitan berbicara, tentu saja, ia tak mampu menandingi Jiang Yunfan. Meskipun di mata semua orang Jiang Yunfan hanyalah seorang kultivator yang baru saja memasuki alam surgawi, kekuatan tempur sejati Jiang Yunfan cukup untuk menekan seorang ahli alam surgawi tingkat 4 dan bertarung melawan seorang ahli alam surgawi tingkat 5. Bai Yan, yang hanya seorang kultivator puncak tingkat pertama alam surgawi, tampak rapuh seperti semut di hadapan Jiang Yunfan. Anda bisa menghancurkannya hanya dengan sedikit tenaga. Namun Jiang Yunfan tahu bahwa tidak ada bedanya jika dia melukai 2 orang di depannya. Dengan adanya Akademi Suci, bahkan alam suci surgawi pun tidak akan berani melakukan apapun. Intinya, Anda tidak bisa membunuh orang. Jika seseorang terbunuh, tokoh-tokoh berpengaruh dari alam suci surgawi akan memiliki alasan untuk ikut campur. Itu akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, meskipun Jiang Yunfan memberikan pukulan berat kepada Bai Yan, dia tidak membunuhnya.
Dia harus dibunuh di medan perang. Sekarang bukan waktunya. Meskipun begitu, Jiang Yunfan tidak berniat membiarkan Bai Yan pergi. Sambil mencubitnya, telapak tangan Jiang Yunfan terus memancarkan kekuatan dahsyat dan energi pedang ke tubuh Bai Yan, terus-menerus merobek dan mencabik luka-lukanya yang sudah sembuh. Dengan cara ini, bahkan dengan kemampuan generasi yang kuat dari fisik tak tertandingi di alam surgawi, luka-luka Bai Yan tidak dapat sembuh sepenuhnya. Sebaliknya, penyakit itu terus menyebar. Terutama mulut Bai Yan. Gelombang energi pedang terus-menerus merobek dan mencabik lidah Bai Yan. Darah segar terus menyembur keluar, yang terlihat sangat mengerikan. Menyelamatkanmu. Jiang Yunfan menoleh dan melirik Bai Yan yang berlumuran darah di tangannya, lalu berkata sambil setengah tersenyum, bukankah tadi kau begitu sombong dan angkuh? Bukankah kau terus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di Akademi Suci Wilayah Utara? Apa, tidak terlalu sombong lagi sekarang? Sekarang, coba ku dengar kau mengutuk Wilayah Utara dan Akademi Suci. Bai Yan menatap Jiang Yunfan, ingin berbicara, tetapi begitu dia membuka mulutnya, lidahnya terkoyak oleh energi pedang, darah menyembur keluar, dan dia sama sekali tidak bisa berbicara. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku bisa mengatasi situasi desa ini. Tapi mulutmu terlalu kotor. Inilah yang terjadi jika kau menyebutnya monster jelek. Ingat pelajaran ini baik-baik. Menyaksikan Jiang Yunfan mengalahkan Qin Wentian, sang jenius alam surgawi, dengan brutal, Shen Xingwan, dan yang lainnya merasakan kepuasan yang luar biasa. Mereka sudah lama tidak menyukai alam suci surgawi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa menekan Akademi Suci selama 500 tahun akan memungkinkan Anda untuk mempertahankan penindasan yang stabil terhadap Akademi Suci tanpa batas waktu? Meskipun adegannya agak berdarah, mereka sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Fan Yintian dan yang lainnya berdiri di samping Su Yonghuang. Saat menyaksikan Jiang Yunfan menahan Bai Yan, matanya yang indah berkedip menatap Su Yonghuang. Mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana fokus pada hal-hal penting. Alasan Bai Yan mendapat pelajaran buruk dari Jiang Yunfan sebagian disebabkan oleh penghinaan terhadap Wilayah Utara dan Akademi Suci, tetapi kalimat terakhir adalah poin kuncinya. Inilah yang terjadi ketika kamu menyebutnya monster jelek. Su Yonghuang tentu saja juga mendengar kata-kata itu. Melihat sosok berjubah putih itu, ekspresi Su Yonghuang sedikit melunak. Tangannya yang seperti giok, menggenggam pedang suci, menunjukkan buku-buku jarinya yang jelas, yang menunjukkan bahwa dia sedang mengerahkan kekuatan karena ketegangan. Di sisi lain, mereka menyaksikan Bai Yan menderita siksaan tanpa henti di tangan Jiang Yunfan. Ekspresi Bai King sangat tidak menyenangkan. Lepaskan saudaraku. Kekuatan ilahinya dilepaskan sepenuhnya, dan suaranya mengandung niat membunuh yang sangat kuat. Cahaya ilahi memancar dan melesat langsung menuju Jiang Yunfan. Jika kau berani bergerak lagi, aku akan melumpuhkan kultivasi saudaramu. Kata-kata Jiang Yunfan seketika membuat Bai King menarik kembali kekuatan yang baru saja digunakannya. Dia berdiri diam dan menatap Jiang Yunfan. Kamu mau apa? Bai King mengucapkan keempat kata itu satu persatu dengan susah payah. Sementara itu, para jenius lain dari alam suci surgawi yang menyaksikan pertempuran itu juga tercengang oleh pemandangan tersebut. Satu orang saja sudah cukup untuk menekan Bai Yan tanpa dia mampu melawan balik. Dia mampu menahan beberapa serangan dari Bai King, yang berada di tingkat kedua alam surgawi, tanpa mengalami luka sedikitpun. Murid dari Akademi Suci ini memiliki kultivasi yang menakutkan. Mereka tentu saja bukan tandingan bagi mereka. Mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Kau seharusnya tahu apa yang kuinginkan, jawab Jiang Yunfan dengan tenang menanggapi pertanyaan Bai King. Aku minta maaf padamu dan akan membebaskan saudaraku, bagaimana? Meminta maaf. Jiang Yunfan sedikit mengerutkan bibirnya, tetapi tatapannya tetap dingin, aku tidak menerima. Kau pikir kau bisa mendapatkan kembali saudaramu hanya dengan mengucapkan beberapa kata yang tidak berarti. Itu bukan permintaan maaf. Jika aku tidak datang hari ini, kakak perempuanku mungkin telah kehilangan nyawanya di tanganmu, dan para perawan suci Istana Taikings 9 Langit akan dipermalukan olehmu. Permintaan maaf saja tidak cukup, kau harus merasakan kesedihan yang sama seperti mereka agar itu bisa dianggap sebagai permintaan maaf. Sambil berbicara, Jiang Yunfan mengangkat kakinya dan menendang. Ledakan. Kekuatan supranatural, teknik menjelajahi surga. Jiang Yunfan menggunakan 60% dari kekuatannya dalam tendangan itu. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, apalagi kultivasi Bai King yang hanya berada di alam surgawi tingkat 2, bahkan kultivator alam surgawi tingkat 4 pun tidak akan mampu menahannya. Dengan hanya 60% kekuatannya, fisik Bai King yang tak tertandingi langsung ambruk. Seluruh otot dan tulang di tubuhnya patah. Meridiannya seolah hancur, dan dia terbang jauh seperti layang-layang dengan tali yang putus. Jejak darah yang panjang tertinggal di tanah tempat dia terbang. Tendangan ini melumpuhkan kultivasi alam surgawi Bai King, tetapi tidak sepenuhnya. Itu hanya berarti dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi suksesi Taois dalam waktu dekat. Bahkan dengan bahan-bahan langka dan berharga untuk memeliharanya, dibutuhkan waktu 1,5 tahun baginya untuk pulih. Bai King tergeletak di tanah, setengah sekarat. Darah segar terus merembes keluar. Inilah harga yang harus dia bayar. Tidak perlu mempertimbangkan perasaan si Yue. Sekalipun Long Ziyue ada di sini hari ini, Jiang Yunfan tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun.
Inilah harga yang harus dibayar karena telah mempermalukan wilayah utara, mempermalukan Akademi Suci, mempermalukan para jenius wilayah utara, dan mempermalukan Kaisar Suyong. Para penonton menunjukkan berbagai ekspresi saat mereka menyaksikan Jiang Yunfan, dengan api putih di tangannya, dan Bai Qing, yang telah terbang jauh. Jelas sekali siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran antara Akademi Suci dan Alam Suci Surgawi ini. Sementara itu, beberapa orang diam-diam merenungkan hal ini. Akademi Suci, yang dilarang selama 500 tahun, kemungkinan akan kembali lagi. Bagian 1223. Kali ini, Jiang Yunfan telah menunjukkan rasa hormat yang cukup besar kepada Alam Suci Surgawi wilayah tengah. Jika tidak, tendangan itu sudah cukup untuk membunuh Bai Qing. Sekalipun ia memiliki fisik yang dilindungi secara ilahi. Bahkan sebelum Jiang Yunfan naik ke alam surgawi, teknik melayang di langit miliknya sudah memiliki kekuatan untuk mencabik-cabik tubuh para dewa. Sekarang Jiang Yunfan telah naik ke alam surgawi, kekuatan tempurnya mendekati seseorang di tingkat kelima alam surgawi. Tendangannya, yang diwarisi dari bijak manusia kuno Kaisar Yu, dapat dengan mudah membunuh seorang jenius di tingkat kedua alam surgawi. Namun, Jiang Yunfan juga tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak kedua pihak berdebat hari ini, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimanapun, ini adalah gesekan dan konflik antara generasi muda, dan bahkan jika para tetua tidak puas, mereka tidak dapat ikut campur. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton. Jika Jiang Yunfan membunuh Bai Qing dan Bai Yan hari ini, situasinya akan berubah. Sekalipun wilayah utara benar, membunuh seseorang akan membuat mereka salah. Sekalipun Akademi Suci ingin melindunginya, mereka harus memberikan penjelasan kepada alam suci surgawi. Lagi pula, sumber daya yang diinvestasikan sebuah sekte dalam membina seorang murid di tingkat alam manusia surgawi sangat besar. Bahkan alam suci surgawi pun tidak mungkin acuh tak acuh terhadap hal ini. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk berhenti sekarang karena situasinya sudah memburuk hingga titik ini. Melihat Bai Qing tergeletak dalam genangan darah di kejauhan, Jiang Yunfan tidak peduli. Seorang kultivator alam surgawi tidak mudah mati, dan lagi pula, dia tidak berniat membunuh siapapun. Adapun api putih di tangannya, meskipun telah disiksa hingga tak dapat dikenali lagi, esensinya tidak rusak, dan akan pulih setelah beberapa hari beristirahat. Namun, Jiang Yunfan yakin bahwa dia bisa meninggalkan jejak di hati Bai Yan. Cukup sudah. Meskipun dia ingin menekan alam suci surgawi untuk Akademi Suci, bukan sekarang. Ini bukan waktu yang tepat. Bang! Jiang Yunfan melirik para jenius alam suci surgawi di antara kerumunan, lalu melemparkan api putih di tangannya ke depan mereka. Kemudian, mengabaikan ekspresi dan reaksi orang-orang yang hadir, dia langsung menghampiri Qin Wentian dan yang lainnya dan berkata pelan, "Ayo pergi." Setelah mendengar itu, Qin Wentian dan yang lainnya mengangguk. Di sisi lain, Su Yonghuang, bersama dengan Fan Yintian dan yang lainnya, pergi bersama Jiang Yunfan. Badai telah mereda untuk sementara waktu. Semuanya berawal dari para murid alam suci surgawi yang menindas orang lain, dan berakhir dengan seorang murid berambut putih dari Akademi Suci mengalahkan dua jenius alam manusia surgawi dari alam suci surgawi. Setelah Jiang Yunfan dan yang lainnya pergi, para murid alam suci Tiana memberanikan diri untuk memeriksa kondisi Bai Yan dan Bai Qing. Setelah menyadari bahwa keduanya tidak meninggal, mereka semua menghela napas lega. Namun, karena Akademi Suci telah mengalahkan alam suci Tiana dalam peristiwa hari ini, masih ada ketidakpuasan dan kebencian di mata dan hati mereka. Lagi pula, selama lebih dari 500 tahun, para murid Akademi Suci telah ditindas tanpa henti oleh mereka. Setelah menjalani kehidupan mewah selama 500 tahun, tidak heran jika mereka tidak bahagia setelah semangat mereka diredam oleh Akademi Suci. Maka, orang banyak membantu kedua bersaudara itu, Bai Qing dan Bai Yan, kembali ke wilayah tengah istana surgawi. Masalah ini tidak akan berakhir semudah itu. Penghinaan yang mereka derita hari ini pasti akan dibalas oleh Akademi Suci Alam Suci Jurang Surgawi. Tanda pisah. Setelah meninggalkan wilayah konflik, rombongan tersebut langsung menuju istana tempat mereka beristirahat. Kita tidak akan berlama-lama lagi. Kembali langsung melalui rute yang sama. Kakak Gu, bagaimana perasaanmu sekarang? Menatap Jiang Yunfan yang wajahnya masih agak pucat, ia berbicara dengan lembut, matanya sedikit berkedip, jelas terlihat bahwa Gu Yunseng sedang tidak dalam kondisi baik saat ini. Gu Yunseng, didukung oleh Shen Xingwan dan Ji Fengwu, tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Jiang Yunfan kemudian terdiam. Saat kembali nanti, dia akan memberikan beberapa ramuan kepada Gu Yunseng untuk mengobati lukanya. Jika bukan karena campur tangan yang adil dari Akademi Suci hari ini, kita pasti akan dipermalukan. Fan Yintian berbicara dengan lembut, dan para gadis suci lainnya memandang Gu Yunseng dan Jiang Yunfan dengan rasa terima kasih di mata mereka, lalu membungkuk kepada mereka satu persatu. Tidak perlu melakukan itu, kata Gu Yunseng pelan. Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, kita semua berteman, itu wajar. Suatu kehormatan bagi kami untuk berteman dengan Tuan Muda Jiang. Fan Yintian dan para gadis suci lainnya berbicara sambil tersenyum. Saat mereka berbicara, mata mereka tak bisa menahan diri untuk melirik Su Yonghuang, yang berdiri diam di samping. Mereka semua tahu apa yang sedang terjadi dengan Cheng Tian, gadis suci dari Istana Taikeng Sembilan Langit.
Fakta bahwa mereka dapat mengenal Jiang Yunfan dan bahwa dia menyelamatkan mereka beberapa kali bukanlah karena mereka, maupun karena Istana Taikings Sembilan Langit. Itu semua karena Kaisar Suyong. Karena Kaisar Suyong sedang berlatih di Istana Taikings Sembilan Langit. Para perawan suci menyadari hal ini, tetapi tidak pernah membicarakannya. Ngomong-ngomong, Miaoer, apa yang terjadi pada wajahmu? Fan Yintian berbicara sambil tersenyum, meskipun mereka semua tahu kebenarannya di dalam hati mereka. Ganti topik pembicaraan. Menyebutkan masalah ini membuat Kaisar Suyong marah. Seandainya bukan karena Jiang Yunfan, dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri seperti hari ini. Orang-orang menyebutnya monster jelek. Dia terus-menerus dipandangi dengan tatapan mengejek. Lalu, Su Yonghuang menoleh, menggembungkan pipinya, menatap tajam Jiang Yunfan, dan mendengus keras, tanyakan saja padanya. Semua orang menoleh ke arah Jiang Yunfan. Mereka semua memang suka berlebihan. Mengajukan pertanyaan yang jawabannya sudah Anda ketahui. Jiang Yunfan teringat adegan saat mereka berdua saling menggoda di lorong samping dan tersenyum canggung, jangan bicarakan ini lagi. Jangan kita bicarakan itu. Apa kau bercanda, kau bahkan tidak bisa membahas ini. Pria mana di dunia ini yang tidak tahu bahwa wanita adalah makhluk pendendam? Jika aku menyebutkannya lagi, aku takut Su Yonghuang benar-benar akan mengejarku dengan pedangnya dan membunuhku. Jiang Yunfan tanpa sadar mengusap kepalanya. Su Yonghuang melihat ini dan senyum tipis terlintas di matanya. Dia sedikit mengangkat sudut bibirnya tetapi tidak mengatakan apapun. Kelompok itu kembali ke penginapan mereka dan berpisah. Para gadis suci kembali ke istana mereka di Istana Taikings Sembilan Langit, sementara Jiang Yunfan memimpin Qin Wentian dan yang lainnya kembali ke aula utama. Aku belum berjalan jauh ketika aku mendengar suara di belakangku. Jiang Yunfan. Jiang Yun berbalik dan melihat Su Yonghuang. Wajahnya dibersihkan, dan dia kembali cantik mempesona seperti dulu. Qin Wentian dan yang lainnya meliriknya, lalu tertawa dan meninggalkan Jiang Yunfan, melanjutkan perjalanan mereka. Jelas sekali bahwa Cheng Tianzhengji ingin berbicara empat mata dengan Jiang Yunfan, jadi tidak pantas bagi mereka untuk tetap tinggal. Masih marah? Tanya Jiang Yunfan sambil tersenyum. Su Yonghuang berjalan mendekat dan mendengus, apakah aku sepicik itu? Tentu. Jiang Yunfan hampir belum sempat mengucapkan sepatah kata pun ketika ia melihat pedang di tangan Su Yonghuang muncul dari sarungnya sekitar 3 inci. Ia segera tersenyum dan mengubah ucapannya, tentu saja tidak. Setelah mengatakan itu, dia memberikan tatapan setuju kepada Su Yonghuang. Mata indah Su Yonghuang melengkung membentuk senyum. Pedang itu telah disarungkan. Saling memandang Jiang Yunfan, keduanya terdiam sejenak sebelum Su Yonghuang berkata pelan, terima kasih untuk hari ini. Jiang Yunfan terkejut. Lalu, dengan santai, dia berkata, mengapa kamu begitu sopan kepadaku? Tidakkah kamu menganggapku sebagai teman? Kaisar Suyong masih tersenyum. Bagaimanapun, terima kasih. Setelah mengatakan itu, Su Yonghuang berbalik dan pergi, meninggalkan Jiang Yunfan yang tampak benar-benar bingung. Terima kasih atas bantuan Anda kepada Istana Jiutian Taiking. Terima kasih atas bantuannya. Bagian 1224. Istana Surgawi, Wilayah Tengah. Bai Qing dan Bai Yan dibawa kembali. Yang satu kehilangan separuh hidupnya, dan yang lainnya mengalami kehancuran fisik yang tak tertandingi, tingkat kultivasinya anjlok ke alam surgawi, dan tulang serta ototnya hancur. Keadaannya tidak mungkin lebih buruk lagi. Dibandingkan dengan Bai Qing, Bai Yan sebenarnya cukup bagus. Meskipun terlihat mengerikan, semua luka itu bersifat eksternal, dan pada saat mereka kembali ke wilayah tengah, luka-luka tersebut hampir sembuh. Selama energi pedang dan kekuatan petir yang ditinggalkan Jiang Yunfan di tubuhnya dinetralkan, semuanya akan baik-baik saja. Namun, kakak laki-lakinya, Bai Qing, tidak demikian. Tingkat kultivasinya diturunkan secara paksa, dan fisiknya yang tak tertandingi runtuh. Untuk menjadi makhluk surgawi, seseorang harus menjalani cobaan surgawi. Sekarang setelah ia jatuh ke alam yang lebih rendah, jika ia ingin memasuki alam surgawi, ia harus menjalani kesengsaraan surgawi lainnya. Dibutuhkan beberapa tahun untuk kembali ke puncaknya. Dengan banyaknya pemain yang cedera, ini akan menjadi sulit. Kabar tentang pertempuran antara alam suci surgawi dan para murid Akademi Suci telah sampai sebelum mereka kembali. Adapun hasilnya, kita sudah mengetahuinya sejak lama. Namun, tokoh-tokoh berpengaruh di alam suci surgawi tidak berniat untuk memperhatikannya. Lagi pula, ini adalah masalah antar generasi muda. Tidak pantas bagi mereka untuk ikut campur. Terserah kepada keturunan mereka untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Oleh karena itu, tidak satu pun tokoh berpengaruh di alam suci surgawi yang muncul, dan mereka menyerahkan kekuasaan kepada Gesuyang. Murid terkuat di alam suci surgawi di dunia ini. Dia berada di tingkat keempat alam surgawi. Ketika ia naik ke alam surgawi, ia melepaskan 36 petir ilahi surgawi untuk menempa tubuhnya, membuat fisik dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Saat ini, dia adalah orang nomor 1 di alam suci surgawi. Saat itu, ada orang lain di samping Gesuyang di aula tersebut. Seorang wanita dengan penampilan yang luar biasa. Dia berasal dari alam bawah dan kemudian memasuki alam suci surgawi untuk berkultivasi. Meskipun dia bergabung dengan sekte tersebut terlambat, kecepatan kultivasinya sangat cepat.
Hanya dalam waktu sedikit lebih dari 1 dekade, dia telah menyamai Ge Shuyang, orang nomor 1 di alam suci surgawi. Namanya Long Ziyue. Yue, kau kenal murid Akademi Suci yang melukai Bai Qing dan Bai Yan, kan? Ge Shuyang melirik Long Ziyue di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Senyumnya lembut dan halus. Matanya seolah menyimpan bintang-bintang, membuatnya sangat disukai. Tak terhitung banyaknya murid perempuan dari alam suci surgawi yang terpikat oleh mata Ge Shuyang yang tersenyum. Di mata para tetua dan murid alam suci surgawi, Ge Shuyang adalah sosok yang sempurna. Namun, kesempurnaan ini selalu terasa palsu bagi Long Ziyue, meskipun Ge Shuyang memperlakukannya dengan sangat baik. Namun setiap kali melihatnya tersenyum, Long Ziyue merasakan sakit hati. Aku selalu merasa bahwa di balik senyum menawan itu tersembunyi sedikit keinginan. Long Ziyue mengangguk. Aku mendengar bahwa dia adalah gurumu di alam bawah, dan bahwa dia datang dari alam bawah bersamamu untuk berkultivasi di alam surgawi. Namanya Jiang Yunfan, kan? Mendengar ucapan Ge Shuyang, Long Ziyue tanpa sadar menoleh dan menatap Ge Shuyang. Secercah ketidakpuasan terlihat di mata indahnya. Jadi, kakak senior Ge Shu ingin menyerangnya. Mendengar ucapan Long Ziyue, Ge Shuyang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam perang. Saya mengerti apa yang terjadi hari ini. Bai Qing dan saudaranya yang memprovokasi duluan. Mereka dikalahkan oleh Jiang Yunfan karena mereka tidak seberbakat itu. Ge Shuyang berdiri dengan tangan di belakang punggung, tidak pantas bagi para tetua untuk ikut campur dalam perselisihan dan gesekan antara generasi muda. Para tetua telah mempercayakan masalah ini kepada saya. Saat berbicara, mata Ge Shuyang sedikit berkedip. Lalu dia melanjutkan, karena muridku dari alam suci surgawi yang bersalah, dia harus dihukum. Adapun Jiang Yunfan dari Akademi Suci, aku sangat penasaran dengannya dan ingin bertemu dengannya untuk melihat seperti apa dia sebenarnya. Sekalipun aku harus bertindak melawannya, itu hanya akan terjadi di medan pertempuran perebutan garis keturunan Dao. Hanya dengan cara ini semuanya akan adil. Long Ziyue tidak membantah perkataan Ge Shuyang. Sekarang kakak senior Ge Shu yang bertanggung jawab, Ziyue tentu saja akan menuruti perintah sesepuh. Setelah mengatakan itu, Long Ziyue berbalik dan pergi. Long Ziyue tidak dekat maupun jauh dari Ge Shuyang. Sambil memperhatikan sosok Long Ziyue yang menjauh, Ge Shuyang masih tersenyum, tetapi senyum di matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Tanda pisah. Wilayah Utara, Aula Utama. Setelah kembali, Jiang Yunfan memilih ramuan penyembuhan berharga dari hati Liu Li dan memberikannya kepada Gu Yunseng. Satu ramuan berharga saja mampu sepenuhnya menghilangkan kondisi kesehatan Gu Yunseng yang buruk. Dia langsung kembali ke kondisi puncaknya. Terima kasih, adik Jiang. Gu Yunseng menatap Jiang Yunfan dan berkata pelan. Tindakan hari ini melumpuhkan 2 jenius alam surgawi dari alam suci surgawi. Kekuatan tempur keseluruhan alam suci surgawi seharusnya menurun. Dengan demikian, peluang untuk melampaui alam suci surgawi tahun ini seharusnya lebih besar. Jiang Yunfan berbicara perlahan. Mendengar ini, ekspresi Qin Wentian berubah. Pak Jiang, apakah Anda sengaja menggunakan kekerasan berlebihan? Mendengar itu, Jiang Yunfan tersenyum tipis. Ya dan tidak. Saat pertama kali aku pergi ke sana, aku tidak berniat untuk bertindak. Aku hanya ingin membawamu kembali. Tapi seperti yang kau lihat, kedua orang itu bermulut kotor. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa para jenius dari wilayah utara adalah orang-orang yang mudah ditindas? Kali ini, aku akan bertindak untuk memberi mereka sedikit hukuman sebagai peringatan, agar orang-orang dari alam suci surgawi itu melihat seperti apa diriku sebenarnya. Jiang tua, kedua orang itu baik-baik saja, tetapi Anda harus berhati-hati dengan Ge Shuyang dari alam suci surgawi, kata Qin Wentian. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian. Ge Shuyang. Ini pertama kalinya saya mendengar nama ini. Tidak seorang pun di alam suci gurun besar pernah menyebutkannya sebelumnya. Qin Wentian berasal dari wilayah tengah, jadi wajar jika dia lebih tahu tentang hal-hal di wilayah tengah daripada siapapun di antara mereka. Orang yang sangat dia hargai itu pastilah orang yang luar biasa. Ge Shuyang yang mengaku sebagai orang nomor 1 di alam suci surgawi. Tanya Gu Yunseng. Qin meminta Tian mengangguk. Rumor mengatakan bahwa orang ini sangat misterius, jarang muncul di antara para jenius di wilayah tengah. Tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya, tetapi dikatakan bahwa dia belum pernah dikalahkan sejak mulai berkultivasi. Ji Fengwu berkata pelan, sekarang alam suci surgawi telah membawanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi garis keturunan Dao, pasti untuk memperebutkan tempat pertama. Tingkat kultivasi orang ini mungkin cukup untuk menjadikannya orang nomor 1 di wilayah tengah. Qin Wentian menatap dengan saksama. Kata-katanya diwarnai dengan kekhawatiran, aku pernah mendengar Shen Du dan Ye Tianming menyebutkan bahwa ketika dia memasuki alam surgawi, dia melepaskan 36 petir surgawi untuk menempa tubuhnya, membentuk fisik yang tak tertandingi dan kekuatan tempur yang luar biasa. Di antara para jenius wilayah tengah yang bisa melawannya, tidak ada yang termasuk individu tingkat atas, tetapi tidak ada yang pernah bertahan lebih dari 100 ronde melawannya. Kemudian, dia menghilang ke alam suci surgawi dan tidak pernah muncul lagi. Oleh karena itu, tingkat kultivasi orang ini saat ini tidak diketahui. Saat mendengarkan perkataan Qin Wentian dan kedua orang lainnya, mata Jiang Yunfan berkedip. Ge Shuyang.
Jenius nomor satu di wilayah tengah alam Tiana. Tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, Jiang Yunfan tersenyum. Secara kebetulan, dia belum pernah kalah saat berkompetisi dengan para jenius. Karena kita sudah bertemu di sini. Tentu saja tidak ada alasan untuk tidak bertarung. Lagi pula, dia baru saja menundukkan dua jenius dari alam suci surgawi, dan masalah ini pasti sudah sampai ke alam suci surgawi. Gesuyang itu pasti juga mengetahui keberadaannya. Sekalipun dia ingin menghindari perkelahian dengannya, itu tidak mungkin terjadi. Karena itu, mari kita coba. Dia juga ingin melihat seberapa kuat sebenarnya orang nomor satu di wilayah tengah ini. Bagian 1225. Sejak terakhir kali Akademi Suci berkonflik dengan alam suci surgawi, para jenius dari wilayah lain telah memperoleh pemahaman baru tentang Akademi Suci. Meskipun Akademi Suci memiliki reputasi tinggi di alam surgawi. Namun, dengan perebutan kekuasaan di Istana Surgawi yang ditekan selama hampir 500 tahun, banyak pihak percaya bahwa Akademi Suci telah mengalami kemunduran. Hingga kini, seorang pemuda berambut putih telah muncul dari Akademi Suci. Setelah seseorang, dengan tingkat kultivasi seorang yang baru memasuki alam surgawi, mengalahkan dua murid alam surgawi yang telah berjuang untuk posisi teratas selama 500 tahun terakhir, nama Akademi Suci, yang telah lama tidak aktif selama 500 tahun, kembali terkenal. Saat ini, banyak orang di Istana Surgawi mengatakan bahwa dalam pertempuran memperebutkan garis keturunan Dao ini, Akademi Suci diperkirakan akan menekan alam suci surgawi dan merebut kembali posisi nomor satu yang hilang 500 tahun yang lalu. Sebagian orang mengatakan bahwa Akademi Suci saat ini masih belum sebaik alam suci surgawi. Mereka percaya bahwa anak ajaib dari Akademi Suci itu hanyalah fenomena sesaat, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan orang nomor satu di alam suci surgawi. Rumor-rumor lain terus beredar. Keadaannya semakin memburuk. Tokoh-tokoh berpengaruh dari Akademi Suci dan alam suci surgawi, yang merupakan pihak-pihak yang terlibat, belum juga tampil untuk memberikan penjelasan. Mereka semua tetap diam dan menunggu. Namun, bahkan mereka yang tidak terlibat secara langsung pun masih bisa mencium bau mesiu yang samar. Pasukan dan para jagoan dari tiga wilayah lainnya juga menantikan pertempuran untuk memperebutkan supremasi. Pasti sangat indah. Bentrokan antara Akademi Suci dan alam suci surgawi. Mereka semua menantikannya dengan penuh harap. 3 hari berlalu begitu cepat, dan Bai Yan, yang sebelumnya hanya ditindas oleh Jiang Yunfan, telah pulih. Namun Bai Qing masih terbaring sakit. Dengan tubuh surgawinya yang lumpuh dan alamnya yang merosot, ia tidak lagi memiliki fisik makhluk surgawi untuk menopangnya. Tulang dan tendonnya patah, dan meridiannya rusak. Bahkan dengan nutrisi ramuan dari alam suci surgawi, ia masih sangat lemah. Perebutan garis keturunan Dao adalah pertempuran para jenius dari berbagai wilayah. Sebagai seorang kultivator di alam surgawi, Bai Qing tentu saja merupakan pemain kunci dalam peristiwa alam suci surgawi ini. Namun, hal itu dihapuskan bahkan sebelum perjuangan untuk ortodoksi dapat dimulai. Kami tidak punya pilihan selain mundur. Ini adalah kerugian bagi alam suci surgawi. Hal ini terutama berlaku untuk Bai Qing. Ia bermaksud menyelidiki latar belakang para jenius wilayah utara sebelum pertempuran garis keturunan Dao, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu Jiang Yunfan. Ia tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan apapun, tetapi Jiang Yunfan juga melumpuhkan tubuh surgawinya. Lebih jauh lagi, ia harus menghadapi hukuman dari alam suci surgawi. Memikirkan hal ini, Bai Qing mengepalkan tinjunya, wajah pucatnya penuh dengan kebencian. Matanya yang dulunya cerah kini menjadi kusam, dan matanya merah. Satu tendangan. Bibir Bai Qing yang pucat sedikit bergetar. Jantungnya pun ikut berdebar kencang. Setelah sadar kembali, adegan pertarungannya dengan Jiang Yunfan terus terlintas di benaknya. Dia adalah seorang jenius dari alam suci surgawi. Tingkat kultivasinya berada di tingkat kedua alam surgawi. Meskipun bakat dan kekuatan bertarungnya bukanlah yang terbaik di alam suci surgawi, namun juga tidak buruk. Ia bahkan cukup terkenal di wilayah tengah dan mampu menyaingi mereka yang melintasi perbatasan. Namun, ia langsung terbunuh oleh seorang pemula di alam manusia surgawi dari Akademi Suci. Hal itu tidak hanya melumpuhkan fisiknya yang tak tertandingi, tetapi juga hampir merenggut nyawanya. Dia kalah di depan semua orang. Kekalahan total. Mereka kalah tanpa martabat sedikit pun. Bahkan dengan Bai Yan yang bergabung, mereka tidak bisa melukainya sedikit pun, itu benar-benar memalukan. Sungguh memalukan. Bagaimana dia bisa sekuat itu hanya dengan satu tendangan? Bai Qing menggertakkan giginya. Pertempuran itu meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hatinya. Dia, makhluk di tingkat kedua alam surgawi, jauh lebih rendah daripada Jiang Yunfan, yang baru saja memasuki alam surgawi. Bukan hanya fisiknya yang tak tertandingi yang ditekan. Bahkan metode yang digunakan pun sama. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Apa yang memberinya hak? Bai Qing terus bertanya dan berteriak dalam hatinya, tetapi tidak ada yang menjawab. Jika Jiang Yunfan bisa mendengar pikiran batin Bai Qing saat ini, dia pasti akan menjawab pertanyaannya dengan senyuman. Mengapa dia begitu kuat? Karena setiap tingkatan ranahnya, setiap tahap kultivasinya, adalah yang tertinggi. Petir cobaan yang diperlukan untuk memasuki alam surgawi adalah yang paling dahsyat dalam sejarah. Tidak ada yang bisa menandinginya. 10.000 hukuman surgawi.
Inilah mengapa Jiang Yunfan mampu bergerak bebas di dalam alam surgawi. Jika kamu ingin menjadi lebih baik dariku, kamu bisa. Kamu pun akan mengalami 10.000 kesengsaraan surgawi. Pintu didorong terbuka, dan Bai Yan masuk. Melihat adiknya terbaring di tempat tidur, ekspresi Bai Yan pun sama muramnya. Kedua saudara itu memiliki hubungan yang sangat dekat. Dalam pertempuran itu, saudarakulah yang menanggung kekalahan telak Jiang Yunfan untuk menyelamatkanku. Jika tidak, orang yang terbaring di tempat tidur hari ini adalah Bai Yan. Semua ini disebabkan oleh murid berambut putih dari Akademi Suci itu. Dialah yang menghancurkan kultivasi saudaranya. Itu dia. Saudaraku, Bai Yan memanggil, suaranya rendah dan serak. Bai King menoleh sedikit. Kau sedang tidak dalam kondisi baik sekarang, jadi jagalah dirimu baik-baik. Kita berdua telah mempermalukan alam suci surgawi, jadi aku akan menanggung hukumanmu. Aku akan mengingat dendam ini, dan ketika garis keturunan Dao berbenturan, aku akan membalas dendam. Bai Yan berkata dengan suara berat, matanya dipenuhi kebencian. Dia ingin membalas dendam pada Jiang Yunfan. Dia akan membalas penderitaan saudaranya 10 kali lipat atas apa yang telah dideritanya. Biarkan dia mengalaminya juga. Jangan khawatirkan aku bisa kembali berkultivasi setelah level kultivasiku menurun. Pertempuran untuk garis keturunan Dao akan segera tiba. Aku tidak bisa lagi bertarung. Kau gantikan aku, berprestasi dengan baik, bawa kejayaan bagi alam suci surgawi, dan hancurkan Akademi Suci. Jangan beri mereka kesempatan, Bai King berkata perlahan. Ya, Bai Yan mengangguk dengan tegas. Tanda pisah. Istana Surgawi, Wilayah Utara. Selama beberapa hari setelah itu, Jiang Yunfan tidak meninggalkan rumah. Fokus pada praktik spiritual. Gesuyang dari alam suci surgawi sangatlah kuat. Meskipun Jiang Yunfan tidak takut, orang ini tetap memberikan banyak tekanan padanya. Lagi pula, orang ini digambarkan hampir seperti tokoh mitos oleh Qin Wentian dan yang lainnya. Murid paling berbakat dari alam suci surgawi. Orang nomor 1 di wilayah tengah alam surgawi. Hal ini membuat Jiang Yunfan tidak berani meremehkannya, tetapi tentu saja, dia tidak pernah memandang rendah lawan manapun. Karena semua lawannya sangat kuat. Selain itu, ia telah berjanji untuk memimpin para murid Akademi Suci untuk merebut kembali gelar nomor 1 dalam perebutan garis keturunan Dao. Karena ia telah membuat janji itu, tentu saja ia harus menepatinya. Meskipun kultivasinya telah mencapai alam surgawi, itu masih jauh lebih lemah. Bahkan dengan kekuatan alam transenden, Jiang Yunfan masih memilih untuk berusaha sekuat tenaga untuk menembus ke tingkat kedua alam surgawi selama periode ini. Dengan cara ini, seseorang akan memiliki kekuatan untuk secara langsung menghadapi seorang tokoh kuat di tingkat kelima alam surgawi. Selama kultivasi Gesuyang belum menembus tingkat kelima alam surgawi, dia memiliki peluang mutlak untuk menekannya dalam pertempuran garis keturunan Dao. Xiao Fan, waktumu tidak banyak lagi. Mungkin mustahil bagimu untuk menembus ke tingkat kedua alam surgawi dalam waktu sesingkat ini. Tong Ling berbicara lembut dengan indera ilahinya. Jiang Yunfan juga menyadari hal ini. Memang tidak mudah baginya untuk dengan cepat menembus ke tingkat kedua alam surgawi, mengingat levelnya saat ini yang baru saja memasuki alam surgawi. Setidaknya kita harus mencobanya. Dia melakukannya bukan hanya untuk bait suci, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Identitasnya berbeda. Tentu saja, seseorang harus memiliki teknik dan metode kultivasi yang ampuh untuk menghadapi musuh. Untuk menjadi tak terkalahkan. Dia tidak boleh kalah. Jika kita kalah, kita akan kehilangan segalanya. Dia tidak mungkin kalah. Karena dia tidak mampu kalah. Bagian 1226. Karena Jiang Yunfan fokus pada kultivasinya, Qin Wentian dan yang lainnya juga berhenti keluar rumah. Meskipun Gu Yunseng mempelopori metode ini dalam pertarungannya dengan Bai King, perjuangan antara surga dan manusia tetap menguntungkannya. Oleh karena itu, seperti Jiang Yunfan, dia juga mengasingkan diri dan mengabdikan dirinya untuk kultivasi. Qin Wentian dan yang lainnya berada di tingkat tertinggi alam dewa surgawi. Meskipun mereka tampak hampir sempurna, mereka tahu dalam hati bahwa mereka masih jauh dari melampaui kesengsaraan surgawi dan memasuki alam manusia surgawi. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui kerja keras. Mereka tidak bisa belajar mati-matian di menit-menit terakhir. Namun mereka semua menyesuaikan pola pikir mereka tepat sebelum kompetisi dimulai. Jaga kondisi tubuh Anda tetap prima. Lakukan yang terbaik. Betapapun hebatnya persaingan di antara para jenius di alam dewa surgawi, pada akhirnya tetaplah medan pertempuran alam manusia surgawi. Mereka hanya menambahkan lapisan gula pada kue tersebut. Adapun Jiang Linger, dia tetap menjadi dirinya sendiri, bermain riang gembira dengan Tong Ling sepanjang hari. Fisiknya berbeda dari yang lain, dia adalah wujud transformasi dari pohon ilahi kuno, memiliki potensi luar biasa sejak zaman dahulu. Meskipun dia bermain sepanjang hari, kecepatan kultivasinya tak tertandingi oleh orang biasa. Tong Ling juga tidak memiliki harapan tinggi padanya. Selain itu, ia memang pada dasarnya riang, dan ketika bertemu Jiang Linger, yang kurang lebih seangkatan dengannya, ia benar-benar membiarkan sifat aslinya muncul. Ia mengabaikan Jiang Yunfan dan bermain sepuasnya dengan Jiang Linger setiap hari. Jiang Yunfan terlalu malas untuk memperhatikannya. Tanpa ia dan Jiang Linger yang terus mengoceh di telinganya, ia senang bisa menikmati kedamaian dan ketenangan.
Selama periode ini, beberapa gadis suci dari Istana Taikings Sembilan Langit juga datang berkunjung. Karena kejadian terakhir kali, hubungan antara para murid Akademi Suci dan Istana Taikings Sembilan Langit semakin diperkuat. Para gadis suci juga berteman dengan Qin Wentian dan yang lainnya. Ini waktu yang tepat untuk duduk dan mengobrol ketika kita tidak sedang berwisata, jadi tidak terlalu membosankan. Namun, setelah Cheng Tian Sengji datang sekali, dia tidak pernah datang lagi. Karena Jiang Yunfan tidak ada di sana. Qin Wentian dan yang lainnya juga bisa melihat ini. Qin Wentian pernah membuat lelucon sembarangan, yang menyebabkan Su Yonghuang mengejarnya dengan pedang sejauh beberapa meter. Sejak saat itu, Qin Wentian tidak pernah berani lagi bercanda tentang Jiang Yunfan dengan Su Yonghuang. Itu menakutkan. Hal itu bahkan bisa mengancam nyawa. Wanita tercantik di wilayah utara ini, Cheng Tian Sengji dari Istana Taikings Sembilan Langit, mungkin hanya seseorang seperti Jiang Yunfan yang mampu menghadapinya. Untuk yang lainnya, jangan pernah memikirkannya. Tanda pisah. Seiring berjalannya waktu, Istana Surgawi secara bertahap menjadi ramai. Karena perjuangan yang hanya terjadi sekali dalam seabad untuk tradisi ortodoks akan segera dimulai. Para ahli terkemuka dari berbagai wilayah yang terpisah di alam suci Istana Surgawi juga memasuki Istana Surgawi untuk bertemu dengan penguasa alam surgawi dan membahas hal-hal spesifik dalam perebutan garis keturunan Dao. Ekspedisi Akademi Suci dipimpin oleh Tetua Agung, dengan Dekan Yan Seng ditempatkan di wilayah utara. Hal yang sama berlaku untuk domain lainnya. Lagi pula, dia adalah seorang ahli terkemuka yang menjaga suatu wilayah, dan dia tidak akan pergi kecuali ada alasan. Setelah Tetua Agung Akademi Suci kembali, dia melirik kedua pintu yang tertutup rapat dan berkata pelan, mereka berdua belum keluar juga. Qin Wentian dan yang lainnya menggelengkan kepala. Waktu hampir habis. 3 hari lagi, akan tiba hari perjuangan untuk garis keturunan ortodoks. Tetua, apa aturan untuk perebutan garis keturunan Dao? Tanya Qin Wentian sambil tersenyum. Tetua pertama menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa mengungkapkan detailnya, kalian akan mengetahuinya sendiri ketika waktunya tiba. Tetua, bisakah Anda memberi saya sedikit petunjuk? Tetua itu menatap Qin Wentian dengan tajam, dan Qin Wentian tidak berani berbicara lagi. Lokasinya adalah medan pertempuran reruntuhan leluhur Istana Surgawi. Berjaga-jagalah dan jangan lalai. Penguasa alam Tiana melarang tokoh-tokoh kuat dari setiap wilayah untuk mengungkapkan hal-hal yang telah disepakati, tetapi selama mereka mengungkapkan sedikit saja sesuai aturan, itu masih dapat diterima. Tetua Agung berbicara perlahan, seolah-olah dengan makna tersembunyi. Setelah mengatakan itu, orang tua itu berbalik dan pergi. Hanya Qin Wentian dan yang lainnya yang tersisa. Kata-kata Tetua Agung memiliki makna tersembunyi. Qin Wentian terkekeh. Di sampingnya, Ji Fengwu dan Shen Xingwan sama-sama menatapnya. Mereka tidak dapat menemukan kesalahan dalam ucapannya, tetapi mereka tahu bahwa Qin Wentian mungkin telah memahami makna di baliknya. Kita mungkin akan bertemu dengan para jenius dari wilayah timur terlebih dahulu besok, kata Qin Wentian, sambil melirik Ji Fengwu. Mata indah Ji Fengwu sedikit berkedip mendengar ini. Lalu aku menyadari sesuatu. Sekte Dewa Tersembunyi. Qin meminta Tian mengangguk. Sekte ilahi tersembunyi adalah sebuah sekte di wilayah timur. Fengwu, kau lebih mengetahuinya. Ji Fengwu berbicara dengan lembut, sekte penyembunyian ilahi, yang namanya berasal dari kata penyembunyian. Murid-murid sekte ini terampil dalam bersembunyi dan membunuh. Misi sekte dalam melatih murid-muridnya adalah menjadi pembunuh. Mereka tidak bergerak sampai mereka mati. Selain itu, metode para murid tidak dapat diprediksi dan sulit ditebak, sehingga mustahil untuk diwaspadai. Jika kita berhadapan dengan murid-murid sekte penyembunyian ilahi, kita memang perlu sangat waspada dan berhati-hati. Karena kita bisa diserang kapan saja. Meskipun kultivasimu lebih unggul dari mereka, kau tidak boleh lengah, karena murid-murid sekte ilahi tersembunyi adalah yang terbaik dalam membunuh orang-orang tingkat tinggi. Jika ada jenius alam surgawi di sekte ilahi tersembunyi, maka itu akan menjadi masalah. Ji Fengwu sedikit mengerutkan kening saat mengatakan ini. Di kejauhan, para tetua Akademi Suci semuanya berada di balik bayangan, mendengarkan analisis logis Qin Wentian dan Ji Fengwu. Beberapa tetua tak kuasa menahan senyum, terutama tetua pertama, yang matanya penuh tawa sambil mengangguk berulang kali. Qin Wentian anak yang baik, pintar, dia memahami sesuatu dengan sangat cepat. Ketiga anak kecil ini semuanya memiliki bakat yang menjanjikan. Meskipun mereka tidak sebaik Jiang Yunfan, mereka pasti akan membuat nama untuk diri mereka sendiri di masa depan. Sesungguhnya, mereka adalah harapan Akademi Suci. Kemudian, sosok mereka perlahan menghilang. Jangan panik, kita punya Jiang tua di sini. Qin Wentian tersenyum dengan mata menyipit menanggapi pengingat Ji Fengwu. Jiang tua saja sudah cukup untuk memusnahkan mereka dalam sekejap. Kita hanya bisa berdiri dan bertepuk tangan. Memuji seseorang sampai mati. Tawa terdengar dari belakang Qin Wentian. Jiang Yunfan telah keluar dari pengasingan. Kultivasi yang dilakukannya selama periode ini berakhir dengan kegagalan untuk menembus ke tingkat kedua alam surgawi. Waktunya terlalu singkat. Itu saja tidak cukup untuk memungkinkan Jiang Yunfan naik ke alam berikutnya. Namun, ia telah naik satu tingkat, Jiang Yunfan sekarang berada di tahap pertengahan tingkat pertama alam surgawi. Tidak, saya hanya menyatakan fakta. Senyum Qin Wentian tetap tak berubah.
Jiang Yunfan mengabaikannya dan malah menatap Shen Xingwan. Xingwan adalah musuh bebuyutan sekte penyembunyian ilahi. Selama metode mereka tercemari bahkan dengan sedikit kekuatan ilahi, mereka tidak dapat melukai Xingwan sedikitpun. Dan jika mereka tidak tercemari dengan kekuatan ilahi, pada dasarnya mustahil untuk mengalahkan Xingwan kecuali seorang ahli alam surgawi turun tangan. Setelah mendengar itu, Shen Xingwan menambahkan dengan sungguh-sungguh, akulah musuh bebuyutan semua orang. Kanan. Jiang Yunfan mengangguk sambil tersenyum. Kita harus waspada terhadap sekte dewa tersembunyi, dan kita akan membahas sisanya dalam 3 hari. Lagi pula, kita bahkan belum tahu siapa lawan kita. Kita hanya bisa menduga bahwa sekte penyembunyian ilahi adalah salah satunya. Terlalu dini untuk membuat rencana sekarang. Dalam beberapa hari terakhir ini, semua orang harus mempersiapkan diri dan berada dalam kondisi terbaik. Pertempuran untuk supremasi akan segera dimulai, dan periode mendatang akan penuh dengan pertarungan sengit. Qin Wentian dan yang lainnya mengangguk serius. Selanjutnya, lawan mereka akan menjadi talenta-talenta paling menonjol di 5 wilayah tersebut. Anda bahkan mungkin bertemu dengan makhluk yang tidak pernah muncul di dunia. Mereka berdua merasa gugup dan gembira. 3 hari kemudian, Istana Surgawi dilanda kegemparan. Perebutan garis keturunan Dao telah resmi dimulai. Di medan perang reruntuhan leluhur, tokoh-tokoh kuat dan para jenius dari 5 ranah alam surgawi telah tiba satu demi satu. Pertempuran dimulai. Bagian 1227. Reruntuhan leluhur. Reruntuhan kuno. Dewa naga kuno binasa di era purba, sehingga muncullah zaman purba kuno. Setelah perang purba besar, era kuno pun lahir. Bahkan di zaman kuno sekalipun, peperangan masih berkecamuk. Ragnarok. Reruntuhan pertempuran besar itu tersebar di seluruh 3000 dunia. Reruntuhan leluhur Tianji adalah salah satu situs kuno. Tanah Houzutsu melahirkan aura spiritual yang memunculkan dunia bernama Tiana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa reruntuhan leluhur adalah asal mula alam surgawi. Namun, karena tempat ini dulunya merupakan medan pertempuran para dewa di zaman kuno, kekuatan para dewa di sana tidak dapat dinetralisir bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, tempat ini secara bertahap disegel dan tidak akan mudah dibuka. Sejak awal perebutan kekuasaan antara berbagai garis keturunan di alam Tiana, reruntuhan leluhur telah menjadi medan pertempuran yang ditentukan oleh penguasa alam Tiana. Medan perang ini adalah medan perang para dewa kuno. Biarlah para dewa menyaksikan kecemerlangan kebanggaan surgawi dari alam surgawi. Pada hari ini, reruntuhan leluhur dibuka. Banyak sekali tokoh-tokoh berpengaruh dari alam surgawi tiba, dan sekte-sekte serta kekuatan-kekuatan terkemuka dari semua pihak hadir. 5 wilayah, 5 aliran Taoisme yang berbeda. Keluarga Ji dari wilayah timur. Istana Jade Void di wilayah selatan. Gunung Kaisar Iblis wilayah barat. Akademi Suci Utara. Tanah Suci Tiana di wilayah tengah. Kelima entitas ini adalah penjaga suatu wilayah di alam surgawi, dengan keluarga, sekte, dan faksi yang tak terhitung jumlahnya di bawah komando mereka. Banyak sekali orang jenius. Di masa lalu, ketika berbagai garis keturunan bersaing untuk mendapatkan supremasi, Akademi Suci selalu menjadi pihak yang menekan keempat garis keturunan lainnya. Ini dimulai 500 tahun yang lalu. Para murid Akademi Suci terus pergi untuk berkultivasi dan mendirikan sekte, yang mengguncang posisi Akademi Suci sebagai garis keturunan nomor 1 di alam surgawi. Situasi ini berlangsung selama 5 periode. 500 tahun. Adapun Istana Giok Kekosongan, Klan Ji, dan Gunung Kaisar Iblis, mereka tidak begitu gemilang. Sebelumnya, kuil suci telah menekan hal itu. Kini Akademi Suci telah jatuh dari singgasananya, dan di atasnya berdiri alam suci surgawi. Dibandingkan dengan 2 garis keturunan sebelumnya, ketiga garis keturunan ini tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu, sehingga tujuan mereka bukanlah untuk menjadi yang pertama atau kedua. Sebaliknya, ini adalah pertarungan 3 arah untuk posisi ketiga. Bukan berarti mereka tidak mau berkompetisi, tetapi mereka tidak bisa menang. Bukan berarti mereka tidak kuat, melainkan Akademi Suci dan alam suci surgawi terlalu kuat. Lebih dari separuh tokoh-tokoh berpengaruh di alam Tiana berasal dari Akademi Suci. Meskipun pernyataan ini agak berlebihan, namun tidak sepenuhnya tanpa dasar. Ini menunjukkan kekuatan Akademi Suci. Meskipun telah sedikit menurun, namun masih belum mudah digoyahkan. Alam suci Tiana terletak di wilayah tengah dan dinamai berdasarkan Tiana, sehingga agak terkait dengan Istana Surgawi. 2 fondasi ini saja sudah cukup untuk menyaingi sebuah gunung yang menjulang tinggi. Di dalam reruntuhan leluhur, energi murni, yang terlihat oleh mata telanjang, mengalir melalui kehampaan. Namun, tempat ini dipenuhi dengan kekuatan dewa-dewa kuno. Ini bukanlah sesuatu yang orang biasa akan berani olah dan serap dengan mudah. Pada saat yang sama, terlalu banyak dewa kuno yang telah jatuh di tempat ini, sehingga masih ada energi jahat yang tertinggal oleh para dewa setelah kejatuhan mereka. Tepat ketika berbagai kekuatan tiba, cahaya ilahi turun dari langit. Di tengah pancaran cahaya itu, sebuah kuil muncul begitu saja dari udara. Kuil itu megah dan mengesankan, dan di luar kuil, para jenderal ilahi menjaganya. Aura jenderal agung itu saja sudah menakutkan, kita hanya bisa membayangkan betapa mulianya orang-orang di kuil itu. Menatap langit, mata Jiang Yunfan dan yang lainnya berkedip-kedip. Mereka tentu tahu siapa yang telah datang. Penguasa alam surgawi.
Penguasa sejati alam surgawi. Salam, penguasa kerajaan. Di bawah sana, banyak sekali orang berbicara serempak, suara mereka memekakkan telinga dan sangat lantang. Jiang Yunfan dan yang lainnya juga membungkuk dan memberi hormat. Tidak perlu formalitas. Di dalam kuil, suara-suara ilahi terpancar, bergema di langit, seperti suara-suara menakjubkan dari Dao Agung, memberikan seseorang perasaan transendensi dari dunia fana. Suara itu terdengar tanpa emosi sama sekali. Ini sangat halus dan menawan. Ini adalah kompetisi yang hanya terjadi sekali dalam seabad untuk menampilkan bakat unik dari berbagai daerah. Di dalam kuil, suara ilahi terus berlanjut, dan kemudian penguasa alam surgawi berbicara lagi, "Kalau begitu, kalian sedikit boleh memasuki kuil untuk menyaksikan upacara ini." Setelah mendengar hal ini, pasukan yang tak terhitung jumlahnya di kelima wilayah tersebut terdiam. Kemudian, di bawah pengawasan ketat kerumunan orang, 5 orang melangkah keluar, naik ke langit, dan memasuki kuil. Sungguh suatu kehormatan bisa memasuki bait suci untuk menyaksikan sebuah upacara. Siapa yang pantas mendapatkan kehormatan seperti itu? Tentu saja, hanya pasukan ortodoks yang menjaga kelima wilayah tersebut yang memiliki kualifikasi seperti itu. Selebihnya, bahkan makhluk-makhluk yang paling luar biasa sekalipun, tidak memenuhi syarat untuk memasuki kuil guna menyaksikan upacara dan duduk bersama penguasa alam surgawi. Ini adalah suatu kehormatan yang telah dinantikan dengan penuh harap oleh banyak makhluk perkasa di alam surgawi. Tuan-tuan, perjuangan untuk garis keturunan ortodoks akan segera dimulai. Silakan duduk. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Sejak reruntuhan leluhur menjadi medan pertempuran perebutan garis keturunan Taoisme, tempat itu telah mengalami transformasi. Tetua Agung Akademi Suci memasuki aula ilahi untuk mengamati upacara tersebut, sementara tokoh-tokoh berpengaruh dan para jenius dari wilayah utara dipimpin oleh tetua kedua dan duduk di kursi yang telah ditentukan untuk wilayah utara. Hal yang sama berlaku untuk keempat domain lainnya. Setelah masuk, Jiang Yunfan melirik ke belakang ke arah Ji Fengwu dan Qin Wentian dan berkata pelan, "Salah satu dari kalian berasal dari garis keturunan Dao wilayah timur, dan yang lainnya dari keluarga dewa di wilayah tengah. Karena keluarga kalian sudah berada di sini, bukankah kalian ingin kembali dan melihat-lihat?" Mendengar itu, Qin Wentian menggelengkan kepalanya, "Bukan sekarang, ini soal prinsip. Aku akan pulang setelah perjuangan untuk mempertahankan garis keturunan ortodoks berakhir," kata Ji Fengwu pelan. Jiang Yunfan melirik Ji Fengwu sebagai tanggapan. Wanita ini adalah orang pertama dari alam surgawi yang dia temui ketika dia memasuki alam surgawi. Namun, penampilannya menimbulkan beberapa masalah dan menyebabkan beberapa kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman ini, Jiang Yunfan hampir membunuh adik laki-laki Ji Fengwu. Sekarang, Ji Fengwu bisa dianggap sebagai teman. Oleh karena itu, Jiang Yunfan dapat mengabaikan semua yang telah dilakukan keluarga Ji kepadanya sebelumnya, selama keluarga Ji memiliki kemurahan hati yang sama. Adapun adik laki-lakinya, Ji Wushuang, 3 tahun telah berlalu, dan segel yang ditinggalkannya di tubuh Ji Wushuang telah lama menghilang. Tentang saudaramu, bibir Jiang Yunfan sedikit bergerak saat dia berbicara pelan. Mata indah Ji Fengwu sedikit berkedip. Lalu dia menjawab, 3 tahun bukanlah apa-apa. Dia sudah memasuki alam dewa surgawi. Mari kita anggap saja apa yang terjadi di masa lalu sebagai pelajaran baginya ketika dia masih muda. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pada akhirnya, keluarga Jilah yang telah berbuat salah padamu. Jiang Yunfan mengangguk. Apa yang terjadi? Mendengarkan ucapan-ucapan tak masuk akal dari Jiang Yunfan dan Ji Fengwu, Qin Wentian menatap keduanya, bersiap untuk menyelidiki lebih dalam. "Qin Tua, jika kau bisa mencurahkan energimu untuk kultivasi, mungkin keluarga Qinmu bisa menghasilkan dewa lain," kata Jiang Yunfan tanpa daya. Dia merasa bahwa Lao Qin telah berubah. Dulu, ia hanya tersenyum dengan mata menyipit, tampak lembut dan anggun, memberikan perasaan nyaman pada orang lain. Qin Tua masih memiliki mata sipit, tetapi dia banyak bicara omong kosong, terus-menerus mencoba mendapatkan rayuan dan gosip darinya, memberikan Jiang Yunfan perasaan yang sangat menjijikkan yang membuatnya ingin memukulnya. Berkultivasi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan makan permen, Qin Wentian terkekeh. "Saat ini, aku berharap bisa mengikatmu dan Su Yonghuang bersama-sama dan merekatkan kalian berdua." Mendengar ucapan gila Qin Wentian, Jiang Yunfan menghela nafas. Lalu dia mengangkat tangannya dan menepuk bahunya, "Qin Tua, lari, atau akan terlambat." Qin Wentian mengajukan pertanyaan. Jiang Yunfan menunjuk ke belakang Qin Wentian. Qin Wentian berbalik dan melihat Su Yonghuang sudah menyerbu ke arahnya dengan ekspresi dingin dan pedang di tangan. Bagian 1228. Berbagai garis keturunan bersaing memperebutkan supremasi, dan talenta-talenta paling luar biasa dari surga berkumpul di reruntuhan leluhur Istana Surgawi. Kompetisi ini jauh lebih intens daripada kompetisi Great Wilderness Secret Realm beberapa tahun lalu. Kali ini, tidak ada peluang atau keberuntungan. Hanya melalui persaingan kita dapat meraih kesuksesan. Para talenta paling menonjol dari 5 wilayah memasuki arena untuk berkompetisi. Perang. Di sisi utara, Jiang Yunfan dan para pengikutnya tampak bersemangat, mata mereka berbinar-binar. Saya sangat menantikan apa yang akan datang. Mampu berkompetisi dengan para jenius dari daerah lain adalah pengalaman berharga dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan bela diri seseorang.
Pada saat yang sama, Anda juga dapat menyaksikan secara langsung kecemerlangan talenta-talenta terbaik dari berbagai bidang. Sebelum meninggalkan celah gunung, Jiang Yunfan dan yang lainnya sudah memiliki beberapa kecurigaan karena perkataan Tetua Agung. Dalam perjuangan untuk ortodoksi, tempat pertama yang harus mereka hadapi adalah wilayah timur. Wilayah utara melawan wilayah timur. Adapun mengenai cara bertarung, cara terlibat dalam pertempuran, dan apa aturannya, masih belum jelas. Kita perlu menunggu pengumuman dari para ahli Istana Surgawi. Setelah menunggu sebentar, sesosok figur perkasa turun dari kuil di langit. Sosok perkasa itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, layaknya dewa sejati. Hal itu memberikan orang-orang perasaan keagungan yang tak terbatas. Di luar lapangan, puluhan ribu jenius dari 5 wilayah menatap langit, menunggu pengumuman peraturan. Perjuangan yang hanya terjadi sekali dalam seabad untuk tradisi ortodoks telah resmi dimulai. Saat suara sosok perkasa di langit perlahan bergema, salut berkumandang di langit di atas reruntuhan leluhur, mengguncang langit dan bumi. Cahaya ilahi yang tak terbatas menyelimuti langit. Ketuk-ketuk-ketuk. Dentuman genderang yang menggelegar terus berlanjut, dan setiap getaran menggerakkan pikiran semua anak ajaib itu. Ini dia. Akhirnya dimulai juga. Berdengung. Dihadapkan dengan berbagai kekuatan, kehampaan reruntuhan leluhur menampilkan dirinya sebagai serangkaian ruang yang terdistorsi. Ruang terdistorsi, membentuk terowongan. Tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Seolah-olah melangkah masuk akan membawa Anda ke ruang lain. Babak pertama perebutan garis keturunan Dao, alam reruntuhan leluhur. Di atas langit, suara sosok perkasa itu menggema dan mengumumkan dengan hikmat. Tak seorang pun di bawah bersuara, semuanya hening kecuali gema suara sosok perkasa itu. Setelah jeda, sosok perkasa itu melanjutkan berbicara, mengumumkan aturannya. 3 pintu masuk ke alam kekosongan di bawah ini, dari kiri ke kanan, sesuai dengan para jenius tingkat pertama hingga kelima dari alam Dewa Langit, para jenius tingkat kelima hingga ke-9 dari alam Dewa Langit, dan para jenius tingkat ke-9 dari alam Dewa Langit hingga alam manusia langit. Tidak ada batasan tingkat kultivasi para jenius di alam manusia langit, selama alam mereka belum menembus ke alam manusia langit. Sekte, keluarga, dan sekte di berbagai wilayah dapat mengirimkan talenta terbaik mereka ke reruntuhan leluhur. Perebutan garis keturunan ortodoks didasarkan pada suatu wilayah, dan di dalam setiap wilayah dan setiap ranah, hingga 100 jenius dapat bersaing untuk memperebutkan supremasi. Setelah mendengar hal ini, berbagai wilayah mulai menugaskan anak-anak ajaib mereka sendiri. Aturan-aturan diumumkan di lokasi, dan talenta-talenta terbaik ditugaskan sesuai dengan aturan tersebut. Ini juga merupakan tradisi persaingan antar aliran pemikiran yang berbeda. Aturan untuk setiap putaran perebutan ortodoksi berbeda-beda, dan hanya diumumkan pada hari itu juga, untuk memastikan keadilan dan ketidakberpihakan. Di setiap alam, terdapat 100 segel ilahi. Setiap segel ilahi bernilai 1 poin. Batas waktunya adalah 1 bulan. Setelah 1 bulan, peringkat putaran pertama akan ditentukan oleh jumlah segel ilahi yang diperoleh oleh para jenius dari 3 alam dan 5 domain. Selama pertempuran di alam reruntuhan leluhur, diperbolehkan untuk merebut segel ilahi dari alam lain, bertarung, membunuh, dan menggunakan senjata. Namun, dilarang menggunakan kekuatan di luar kemampuan sendiri atau menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan kultivasi. Para ahli istana surgawi hadir di alam reruntuhan leluhur untuk mengawasi secara langsung. Siapapun yang melanggar aturan akan dieksekusi di tempat. Setelah tokoh berpengaruh itu mengumumkan peraturan, kelima wilayah di bawahnya bersiap-siap untuk kedatangan 3 alam jenius. Di wilayah utara, para ahli terkemuka berkumpul bersama. Di hadapan mereka, para anak ajaib itu berbaris dalam 3 baris. Mereka semua berbaris sesuai aturan. Adapun alam surgawi, saat ini hanya ada 4 orang dalam kategori ini. Jiang Yunfan, Jiang Linger, Gu Yunseng, dan Su Yonghuang adalah satu-satunya 4 jenius di alam surgawi di wilayah utara. Hal yang sama berlaku untuk domain lainnya. Terdapat banyak sekali jenius di alam dewa surgawi, tetapi sangat sedikit di alam manusia surgawi. Di belakang keempat orang itu, Qin Wentian, Shen Xingwan, dan Ji Fengwu perlahan berjalan mendekat. Ketiganya juga memenuhi kriteria ini. Mereka bisa memasuki alam reruntuhan leluhur terakhir bersama-sama, bersama dengan Jiang Yunfan dan yang lainnya. Namun, Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya setelah melirik ketiga orang itu. Qin tua, kalian bertiga tidak berguna. Mendengar itu, Qin Wentian langsung bertanya, mengapa? Tentu saja, ini untuk kemenangan, kata Jiang Yunfan sambil tersenyum, kalian bertiga memang cukup kuat untuk memasuki alam ketiga bersama kami. Namun, sebagian besar makhluk di alam ketiga berada di alam surgawi. Peran kalian akan sangat berkurang di sana. Kalian semua tahu perbedaan antara tingkat ke-9 alam dewa surgawi dan alam surgawi. Oleh karena itu, kalian tidak dapat memasuki alam ketiga. Kalian sebaiknya memasuki alam kedua saja. Baik kau maupun Feng Wu memiliki tubuh ilahi, dan dikombinasikan dengan tingkat kultivasi kalian sendiri, kalian termasuk dalam tingkatan teratas di alam kedua. Fisik Xingwan mudah dihancurkan di alam surgawi, tetapi di alam dewa surgawi, ia praktis tak terkalahkan. Kita berempat sudah cukup untuk alam surgawi. Kalian bertiga ditugaskan untuk memimpin kelompok kedua para jenius terbaik dari wilayah utara untuk memimpin di alam kedua. Ini akan secara signifikan mengurangi tekanan pada para jenius di alam pertama.
Apakah kamu mengerti maksudku? Setelah mendengar itu, Qin Wentian dan dua orang lainnya mengangguk. Di wilayah utara, alam ketiga, hanya ada 4 orang, tanpa satupun jenius alam dewa surgawi di antara mereka. Alam kedua dipimpin oleh Qin Wentian, Shen Xingwan, dan Ji Fengwu, semuanya berada di tingkat ke-9 alam dewa langit. Alam ini mencakup kelompok yang terdiri dari 100 talenta paling luar biasa di alam dewa langit, dari Istana Naga Kekaisaran, Paviliun Dewa Langit, Istana Yingyuan 9 Langit, Istana Taiking 9 Langit, dan Kuil Alan Tuo. Yang terlemah di antara mereka berada di tingkat ke-8 alam dewa langit. Alam ketiga terdiri dari 100 jenius terkemuka yang semuanya berada di tingkat ke-5 alam surgawi. Ini adalah alokasi untuk wilayah utara. Benarkah hanya 4 orang? Tetua kedua Akademi Suci dan Li Xuanji, Kepala Istana Taiking 9 Langit, masing-masing menatap Jiang Yunfan dan Su Yonghuang. Keempatnya mengangguk setuju. Para jenius di bawah alam surgawi di alam ketiga tidak terlalu berarti, dan membunuh diperbolehkan dalam aturan. Terlalu berbahaya bagi mereka di alam ketiga. Lebih aman bagi mereka untuk memasuki alam kedua, di mana mereka dapat memainkan peran terbesar mereka. Jiang Yunfan berbicara perlahan. Babak pertama kompetisi akan segera dimulai, tetapi mata Jiang Yunfan masih penuh ketenangan. Tidak gugup sama sekali. Dia menghancurkan semua makhluk di bawah tingkat ke-5 alam dewa surgawi. Seorang kultivator tingkat ke-5 dari alam dewa surgawi memiliki kekuatan untuk bertarung. Di atas tingkat ke-5 alam dewa surgawi, bukan berarti Jiang Yunfan meremehkan 4 alam lainnya, tetapi bahkan Akademi Suci pun tidak memiliki keberadaan seperti itu, jadi 4 alam lainnya sama sekali tidak mungkin memilikinya. Jadi, pada dasarnya tidak ada masalah. Saat berbicara, Jiang Yunfan tanpa sadar melirik ke arah wilayah tengah. Alam suci surgawi, Gesuyang. 1 jam kemudian, alokasi ke-5 domain tersebut selesai. Dengan perintah dari sosok perkasa di langit, para jenius dari 5 wilayah melangkah maju dan memasuki alam ketiga. Bagian 1229. Perebutan garis keturunan di antara 5 jenius dari 5 wilayah telah resmi dimulai. Masuki 3 alam reruntuhan leluhur dan bersainglah untuk meraih supremasi. Perjuangan untuk mempertahankan ortodoksi merupakan bahaya terbesar. Karena aturan mengizinkan pembunuhan dan penjarahan. Ini berarti bahwa babak kompetisi ini pasti akan berdarah dan sangat brutal. Penjarahan berarti mengambil tindakan. Mengingat temperamen para jenius dari setiap wilayah, setiap tindakan yang mereka ambil dimaksudkan untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Korban jiwa tak terhindarkan. Tepat setelah ke-5 jenius dari 5 wilayah memasuki alam ketiga, sebuah prasasti suci turun dari langit di reruntuhan leluhur. Saat mendarat, prasasti itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, kekuatan ilahinya menyapu hampir seluruh reruntuhan leluhur. Prasasti suci akan turun, dan peringkat ke-5 wilayah dalam pertempuran memperebutkan garis keturunan Taoisme ini akan tertulis di atasnya. Pada saat yang sama, ini juga akan mencatat peringkat 5 jenius regional di alam reruntuhan leluhur pada putaran pertama. Di reruntuhan leluhur, masih ada cukup banyak jenius yang tersisa di 5 wilayah. Meskipun mereka tidak memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan leluhur, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertarung di masa depan. Dalam arti tertentu, mereka adalah pengganti. Setelah para jenius yang memasuki 3 alam untuk berkompetisi gugur dalam pertempuran, mereka akan mengambil alih pertempuran berikutnya. Babak pertama dari 3 alam tersebut berisi total 300 segel ilahi. 1 bulan. Peringkat untuk babak pertama akan ditentukan oleh jumlah total segel ilahi yang dimiliki oleh para jenius dari setiap wilayah. Dibandingkan dengan banyaknya jumlah jenius di alam pertama dan kedua, jumlah jenius di 5 wilayah di alam ketiga sangat sedikit. Ide Jiang Yunfan bukanlah ide yang unik baginya. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang juga dipikirkan oleh domain lain, sehingga tidak ada jenius di alam dewa surgawi di alam ketiga. Mereka semua adalah makhluk setingkat alam surgawi. Oleh karena itu, persaingan di ranah ketiga merupakan sorotan utama dari babak pertama. Pertarungan para jenius di 5 alam-alam surgawi. Siapa yang benar-benar bisa memimpin kelompok ini? Apakah ini kuil suci? Ataukah itu alam suci surgawi? Semua mata tertuju pada kita, semua harapan tertumpu pada kita. Apakah wilayah utara kita dapat kembali ke kejayaannya semula bergantung pada mereka? Di samping tetua kedua Akademi Suci, para ahli tingkat atas lainnya memandang alam reruntuhan leluhur di hadapan mereka, suara mereka dipenuhi dengan antisipasi dan ketegangan. Terutama di alam ketiga, hampir semua pandangan tertuju ke sana. 4 orang. Meskipun keempatnya berada di tingkat alam surgawi, risiko yang terlibat tetap signifikan. Percayalah pada mereka. Tatapan mata tetua kedua memancarkan sedikit tekad. Dia adalah seorang tetua di Akademi Suci. Mereka akan lebih cenderung mempercayai para murid Akademi Suci. Demikian pula, ia semakin yakin bahwa para jenius di wilayah utara mereka tidak kalah berbakatnya dengan para jenius di keempat wilayah lainnya. Meskipun para tetua Akademi Suci memiliki kepercayaan penuh pada Jiang Yunfan dan kelompoknya, tokoh-tokoh berpengaruh dari alam suci surgawi wilayah tengah juga menaruh harapan besar pada Ge Suyang dan kelompoknya. Ge Suyang dan Long Ziyue adalah murid-murid paling unggul dari generasi alam suci Tiana saat ini, tanpa terkecuali. Dari segi bakat, keduanya bahkan lebih berbakat daripada generasi murid sebelumnya.
Yang satu berada di puncak tingkat keempat alam surgawi, dan yang lainnya berada di tingkat ketiga alam surgawi. Kultivasi semacam itu sangat langka bahkan di seluruh alam Tiana. Menghancurkan Akademi Suci bukanlah masalah. Memikirkan hal ini, para tokoh berpengaruh dari alam suci surgawi mau tak mau menoleh ke arah Akademi Suci Utara, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Sebuah Akademi Suci yang telah ditekan oleh alam suci surgawi mereka selama 500 tahun ingin membalikkan keadaan. Sama sekali tidak mungkin. Mereka bahkan belum menyelesaikan urusan dengan Akademi Suci terkait insiden ketika seorang murid Akademi Suci melumpuhkan salah satu anak didik berbakat dari alam surgawi mereka. Tidak mencari mereka bukan berarti aku tidak peduli. Mereka telah memberikan instruksi kepada Gesuyang ketika mereka memasuki reruntuhan leluhur. Jika Anda bertemu dengan murid-murid Akademi Suci, sapa mereka dengan ramah. Jangan biarkan siapapun meremehkan alam suci surgawi. Tanda pisah. Reruntuhan leluhur. Segala sesuatu di dalam wilayah ini adalah dunia yang dibangun di atas fondasi zaman kuno. Sebagai salah satu medan pertempuran tempat para dewa gugur di zaman kuno, reruntuhan leluhur dipenuhi dengan suasana era tersebut, membuat pemandangan di sana terasa lebih hidup. Tong Ling, yang berdiri di sebelah Jiang Yunfan, tak kuasa menahan diri untuk berdecak takjub. Lingkungan ini menunjukkan perhatian terhadap detail. Tong Ling berbicara pelan, memang agak mirip dengan zaman kuno, tetapi jika diperhatikan lebih teliti, masih banyak ketidaksesuaiannya. Sepertinya ini hasil imajinasi generasi ini, karena mereka belum pernah mengalaminya. Linger, bagaimana menurutmu? Saat dia berbicara, Tong Ling memandang Jiang Linger yang berdiri di samping Jiang Yunfan. Gadis kecil ini adalah pohon keramat dari zaman kuno, dan dia memiliki banyak hal untuk diceritakan tentang era kuno tersebut. Menurutku ini bagus sekali. Mata indah Jiang Linger berbinar saat ia melihat sekeliling, lalu ia tersenyum dan berkata, waktu telah berlalu begitu lama, ingatanku agak kabur. Lagi pula, aku tidak banyak melihat dunia luar di zaman kuno. Jangan lupa, aku hanyalah sebuah pohon. Itu benar, Tong Ling menyadari hal itu, dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ia kemudian teringat bahwa di zaman kuno, Jiang Linger tidak memiliki kemampuan untuk berubah menjadi wujud manusia, sehingga ia sama sekali tidak tahu apa-apa. Baiklah, itu pertanyaan untuk Anda. Silakan jelajahi dengan percaya diri. Aku akan mengurus apapun yang terjadi padamu, kata Tong Ling sebelum kembali ke kesadaran Jiang Yunfan. Jiang Yunfan berkata, dengan lembut. Lalu dia menoleh untuk melihat ketiga orang di sampingnya. Mulai sekarang, kita berempat tidak boleh berpisah atau terpisah, agar tidak dikalahkan satu persatu oleh para jenius dari 4 wilayah lainnya. Mereka yang berada di atas tingkat ketiga alam surgawi akan saya dan Kaisar Yong tangani. Linger, kau dan kakakku bisa bertarung jika mampu, dan jika tidak mampu, tahan mereka. Setelah Kaisar Yong dan saya menangani lawan-lawan kita, kami akan datang membantu. Tak satu pun dari ketiganya keberatan dengan ucapan Jiang Yunfan. Linger, saat berjalan bersama kakakku, perhatikan lingkungan sekitarmu dan jangan ceroboh. Baik, Tuan. Yang mulia, mari kita pergi duluan, kata Jiang Yunfan. Su Yonghuang meliriknya dan mengangguk. Jiang Yunfan, di mata publik, tidak takut pada apapun. Yang paling dia takuti adalah mereka yang bersembunyi di balik bayangan. Menghadapi lawan seperti itu tidak hanya membuat Anda sulit untuk bersantai, tetapi juga memengaruhi pola pikir Anda. Sekte tersembunyi di wilayah timur adalah contohnya. Tentu saja, Jiang Yunfan hanya meminta semua orang untuk bersiap-siap. Hari ini berbeda dari masa lalu. Karena aturan yang memperbolehkan pembunuhan, dia sangat memperhatikan keselamatan. Lagi pula, bahkan tanpa konfrontasi langsung, ada kemungkinan para jenius dari domain lain di alam surgawi akan terlebih dahulu melenyapkan lawan mereka dan kemudian perlahan-lahan mencari segel ilahi. Terutama alam suci surgawi di wilayah tengah. Sebelum perebutan garis keturunan Dao, wilayah utara dan wilayah tengah telah berkonflik. Jika mereka bertemu di sini sekarang, pertempuran pasti akan terjadi. Jiang Yunfan dan Su Yonghuang memimpin jalan di depan mereka. Di belakang mereka, Jiang Linger dan Gu Yunseng mengikuti dari dekat, menjaga jarak agar mereka dapat memberikan dukungan cepat jika terjadi sesuatu. Keempatnya berjalan perlahan ke depan. Di belakang mereka, sesosok mengikuti dengan dekat. Pria itu mengenakan pakaian serba hitam. Bertopeng. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi sudah pasti itu adalah seorang pria. Setelah mengikutinya beberapa langkah, sosoknya akan lenyap begitu saja. Mereka berbaur sempurna dengan lingkungan sekitarnya, benar-benar menyatu, dan keajaiban dari perpaduan itu terletak pada kenyataan bahwa bahkan saat diperiksa secara teliti, sulit untuk mendeteksi jejak tersembunyi mereka. Hal itu sangat halus sehingga tidak disadari. Mereka bahkan dapat menyembunyikan aura mereka dengan sempurna. Mereka adalah pembunuh. Seorang pembunuh sejak lahir. Bagian 1230. Di reruntuhan leluhur, Jiang Yunfan dan para pengikutnya terus-menerus diikuti. Namun, hal itu tidak pernah ditemukan. Jika semudah itu untuk ditemukan ketika keduanya berada di alam surgawi, maka sekte penyembunyian ilahi tidak pantas menyandang nama penyembunyian ilahi. Dua kelompok orang, satu di depan dan satu di belakang, melakukan perjalanan sejauh ribuan mil. Saat Chi Fengwu dan yang lainnya bersiap untuk beristirahat, Jiang Yunfan tiba-tiba berbalik.
Sepasang mata yang berbinar menatap tajam ke arah apa yang ada di depannya. Matanya bersinar dengan cahaya yang memikat. Seperti cahaya bintang, seperti cahaya dingin. Benda itu memiliki kekuatan mengerikan yang mengunci segala sesuatu di depannya. Saat Jiang Yunfan menatapnya, jenius dari alam surgawi dari sekte ilahi tersembunyi itu merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Rasa dingin menjalari tubuhnya, dan pikirannya kacau. Namun, nalurinya sebagai seorang pembunuh mencegahnya untuk segera bertindak dan membawa-lukan dirinya. Meskipun situasi saat ini berbahaya, namun masih terkendali. Namun jika dia mengungkapkan wujud aslinya sekarang, dia benar-benar akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Jiang Yunfan menatapnya. Dia juga menatap Jiang Yunfan, sambil berusaha sekuat tenaga menyembunyikan auranya. Cobalah untuk berbaur semaksimal mungkin dengan segala sesuatu di sekitar Anda. Dia melindungi dirinya dari pengamatan orang luar. Untuk mengurangi visibilitas diri sendiri. Namun setelah menyelesaikan semua itu, ia mendapati Jiang Yunfan telah berpindah tempat. Dia melangkah keluar dan berjalan ke arahnya sendiri. Selangkah demi selangkah. Semakin dekat dan semakin dekat. Jarak antara kedua pihak terus berkurang. Pada saat ini, jenius alam surgawi dari sekte dewa tersembunyi akhirnya mulai panik. Dia menyipitkan matanya, bersiap untuk bergerak. Serang duluan, itu naluri seorang pembunuh. Tepat ketika sang jenius di alam surgawi itu hendak bergerak, Jiang Yunfan tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri tidak jauh di depannya. Hal ini menyebabkan sang jenius dari sekte dewa tersembunyi, yang sudah bersiap untuk bergerak, terhenti sejenak. Kamu belum keluar juga. Jiang Yunfan berbicara perlahan, sudut mulutnya sedikit terangkat, tampak tersenyum, namun juga memancarkan sedikit tekanan. Kau mengikuti kami sejauh ini bukan karena kau pandai bersembunyi, tetapi karena aku tahu kau tidak bermaksud jahat. Jika tidak, aku pasti sudah menyerangmu begitu kau mulai membuntutiku. Setelah mengatakan itu, Jiang Yunfan meletakkan tangannya di belakang punggung, menunggu jawaban. Berdengung. Pemandangan di depan mataku tampak sedikit terdistorsi. Kemudian, muncul dua sosok. Saat melihat orang yang datang, ekspresi Jiang Yunfan sedikit berubah, jelas menunjukkan sedikit keterkejutan dan kekaguman. Sang jenius dari sekte dewa tersembunyi yang mampu melacak mereka tidak diragukan lagi berada di tingkat alam surgawi. Namun, siapakah di antara orang-orang di sampingnya yang memiliki tingkat kultivasi alam surgawi? Tidak. Alam surgawi. Orang itu adalah seseorang yang dikenal Jiang Yunfan. Dia berasal dari keluarga Ji di wilayah timur. Saudara kembar Ji Fengwu, Ji Wushuang, tuan muda keluarga Ji. Jiang Yunfan masih agak terkejut bahwa dia telah memasuki alam ketiga. Bagaimana mungkin seseorang dengan kultivasi alam dewa langit dapat bersaing di alam ketiga? Apakah dia sudah gila? Setelah keduanya muncul, beberapa orang di dekatnya juga menoleh ke arah mereka. Kemudian mereka dengan cepat menghampiri Jiang Yunfan. Melihat kedua orang yang muncul, Su Yonghuang dan yang lainnya menunjukkan sedikit permusuhan di mata mereka. Namun mereka tidak bertindak segera. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengikuti pengaturan Jiang Yunfan. Sepertinya segel 3 tahun itu tidak menghambat kultivasimu. Sambil menatap Ji Wushuang, Jiang Yunfan berbicara pelan. Ji Fengwu adalah temannya, dan dia bisa mengabaikan semua yang telah dilakukan keluarga Ji kepadanya di masa lalu demi Ji Fengwu. Namun, Jiang Yunfan tidak memiliki banyak niat baik terhadap anggota keluarga Ji lainnya. Paling-paling, mereka akan menyendiri dan tidak saling mengganggu. Itu saja. Jika penduduk wilayah timur terus menyerangnya, dia tidak akan keberatan membunuh seseorang di alam ketiga reruntuhan leluhur. Jiang Yunfan. Sambil menatap Jiang Yunfan, Ji Wushuang berkata, aku akan segera menjalani kesengsaraan surgawiku. Mendengar kata-katanya, Jiang Yunfan berdiri diam di tempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu aku mencapai alam surgawi, aku ingin bertarung melawanmu lagi. Ji Wushuang menatap Jiang Yunfan dengan tekad yang teguh, aku tidak yakin dengan pertarungan terakhir kita. Mendengar itu, Jiang Yunfan terkekeh pelan. Anak muda, memang bagus memiliki pendirian, tetapi aku tidak menerimanya. Karena siapapun yang kalah dariku tidak lagi layak menjadi lawanku. Aku akan menghapus semua catatan burukku dengan keluarga Ji. Demi adikmu, kau bisa pergi. Saat kita bertemu lagi, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Setelah mengatakan itu, Jiang Yunfan berbalik dan memimpin Su Yonghuang dan yang lainnya pergi. Ji tak tertandingi. Meskipun orang ini adalah tuan muda keluarga Ji, dia bukan lagi ancaman baginya. Melihat sosok Jiang Yunfan yang menjauh, Ji Wushuang sedikit terbewilderet. Beberapa tahun yang lalu, dia masih berada di alam fenomena surgawi ketika dia bertarung melawan Jiang Yunfan. Perbedaan di antara mereka sekarang sangat jelas. Para dewa dan makhluk surgawi. Tuan muda, ayo pergi. Ding Yin menoleh ke Ji Wushuang dan berkata, mari kita berkumpul kembali dengan yang lain dulu, dan kemudian kita akan melanjutkan perjalanan setelah Anda selamat dari kesengsaraan surgawi. Bagus. Ji Wushuang menjawab, tetapi pandangannya tetap tertuju pada sosok Jiang Yunfan dan yang lainnya yang perlahan menghilang. Jiang Yunfan, aku harus bertarung melawanmu lagi. Tanda pisah tanda pisah. Apakah orang itu adik laki-laki Ji Fengwu? Jiang Yunfan mengangguk.
Pantas saja mereka terlihat sangat mirip, kata Gu Yunseng dengan ekspresi menyadari sesuatu. Dia masih anak-anak, jangan khawatirkan dia. Dengan koneksi Feng Wu, bahkan jika wilayah timur tidak bergabung dengan kita, mereka tidak akan menyerang kita, setidaknya untuk saat ini. Target kita saat ini adalah 3 wilayah lainnya, kata Jiang Yunfan dengan ekspresi santai. Ketiga wanita itu mengangguk. Di alam ketiga, hanya ada sedikit dewa langit, sebagian besar adalah para jenius di alam manusia langit. Persaingan paling sengit dan pertumpahan darah di level tertinggi. Para jenius itu hanya punya waktu 1 bulan untuk mengumpulkan segel ilahi dan kemudian menjaganya. Namun sekarang ada masalah. Jiang Yunfan dan yang lainnya tidak tahu apa itu segel ilahi atau seperti apa bentuknya, jadi untuk sementara waktu, keempatnya bingung dan tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Namun mereka baru mengetahuinya keesokan harinya. Karena seseorang telah menemukan segel ilahi di alam ketiga. Mereka kebetulan bertemu dengan Jiang Yunfan dan kelompoknya. Hal ini membuat mata Jiang Yunfan dan ketiga temannya tiba-tiba berbinar, bahkan berkedip hijau, seperti serigala yang belum makan berhari-hari melihat mangsanya. Sementara itu, para jenius dari Gunung Kaisar Iblis wilayah barat tampak agak muram. Setelah akhirnya menemukan segel ilahi, mereka bertemu dengan seorang jenius dari wilayah utara bahkan sebelum mereka sempat mempersiapkannya. Perasaan mereka sangat kompleks. Batuk-batuk. Melihat mereka, Jiang Yunfan terbatuk pelan lalu berkata, apakah kalian akan menyerahkannya secara sukarela, atau kami yang akan melakukannya? Mendengar hal itu, wajah semua jenius dari Gunung Kaisar Iblis menjadi muram. Dari segi jumlah, mereka setara dengan jumlah di wilayah utara. Totalnya ada 4 orang. Semuanya memiliki tingkat kultivasi alam surgawi. Namun, mereka juga hadir ketika Jiang Yunfan seorang diri melukai 2 jenius alam manusia surgawi dari alam suci surgawi pada hari itu. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Gunung Kaisar Iblis mengalah. Segel ilahi tunggal akan memicu konflik di wilayah utara, yang mana hal itu tidak tepat. Itu tidak sepadan. Lagi pula, jika Anda kehilangan 1, Anda masih punya 99. Tersisa 28 hari lagi. Dengan demikian, dalam pertarungan ini, Jiang Yunfan dan ketiga rekannya merebut sebuah segel ilahi tanpa menumpahkan setetes darah pun. Sang jenius dari Gunung Kaisar Iblis telah pergi. Sambil memandang segel ilahi yang berkilauan di tangannya, Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, jadi, beginilah rupa segel ilahi.